Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini ada sedikit informasi berarti dari anak-anak Cilandak waktu ba'da maghrib Sabtu tanggal berapanya? Taruh tanggal 27 wanya 27 Rajab 27 Februari 27 Februari tadi anak-anak teh bagian sejarah. Terus sejarah apa? Sejarah yang belum, Wak. Pertanyaannya berarti kalau sejarah yang belum ada 5 nih. Kalau kita sekarang sehat berarti kita akan sakit, itu sejarah juga pan begitu ya. Kalau kita sekarang sakit berarti akan sehat. Ini mah hukum kausal aja, putaran kausalitas. Kemudian kalau kita muda berarti akan tua. Jadi yang regulernya yang begitu, yang daurahnya. Terus kalau kita sedang kesempitan akan punya kesempatan. Kemudian kalau kita lagi miskin ya akan cukup. Kemudian kita hidup akan mati. Kita bodoh akan berilmu. Yang namanya akan itu kan bakal, berarti kita sekarang muda, bakalnya itu tua. Nah, dari bakal ke objeknya itu butuh bekal gitu. Ada bakal, ada bekal gitu. Kita sekarang sakit, bakal sehat. Nah, untuk sampai sehat butuh bekal gitu, seperti obat dan lain-lain. Kemudian dari posisi muda bakal tua berarti butuh bekal untuk nyampe bakal yang baik. Nah, kemudian dari posisi sempit ke sempat juga butuh bekal untuk nyampe bakal yang baik. Kemudian dari posisi pakir ke cukup, pakir itu bakalnya cukup tapi butuh bekal untuk sampai cukup. Kemudian dari bodoh ke berilmu juga butuh bekal. Dari hidup ke bakal mati juga butuh bekal. Bekalnya itu cuma satu gitu, yaitu ilmu gitu, ilmu. Kemudian ada pendapat, kan kita nggak punya ilmu. Iya, kan wajib menuntut ilmu. Seseorang yang sudah benar-benar ahli ibadah tanpa ilmunya tertolak juga gitu kan, tertolak. Terus kita itu nyari ilmu untuk dimiliki atau untuk diserahkan kembali. Kalau ilmu Allah itu sifat Allah, jadi ilmu qadim, jadi ilmu yang ada di zat qadim tidak akan bisa berubah menjadi kita. Karena daya tahunya Allah itu kan tidak pernah mengalami pelajaran-pelajaran atau belajar dulu. Karena ilmunya Allah itu nggak melalui pikir dan akal. Artinya Allah mengerti sesuatu tanpa dia harus mikir dulu, tanpa dia harus ngakal dulu. Kalau kita mah harus pakai pikir dulu. Di situ bedanya ilmu kita sama ilmu Allah. Ketika kita menerima ilmu, sebetulnya itu menerima bahwa hak pikiran itu punya proses untuk mengerti, hak akal itu punya proses untuk memahami pola
memahami cara, kalau pikiran memahami ciri, sehingga timbul tasdek, oh iya ya sekarang saya itu mengerti. Nah masih wajar, tapi padahal sama kalimatnya, sekarang saya sudah berilmu. Dengan sekarang saya sudah memahami, bedanya hanya kasar dan lemes saja. Terus tiba-tiba orang kan tuh boga ilmu, saya nggak punya ilmu, padahal dia tahu gitu. Ada yang berilmu tapi tidak tahu dirinya berilmu, itu salah. Ada yang dirinya bodoh tapi tidak tahu bahwa dirinya bodoh, akhirnya sok berilmu. Terus ada yang tahu bahwa dirinya berilmu dan sadar bahwa dirinya berilmu. Ada yang berilmu dan tahu dirinya berilmu, ada yang bodoh dan tahu dirinya bodoh. Ketika semua bekal yang tadi jatuhnya ke ilmu, jadi tinggal ngupas melalui 4 jalan. Ada orang yang berilmu tapi sadar dia berilmu, ada orang yang bodoh tapi dia juga sadar bahwa dia bodoh, ada yang berilmu tapi tidak sadar bahwa dirinya berilmu, ada yang bodoh tapi tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Nah, apakah kita mesti harus mengakui bahwa kita berilmu? Kalau untuk mengakui bahwa kita berilmu itu tidak terlalu terlalu ekstrim atau terlalu vulgar. Mungkin lemesnya begini, halusnya, kita itu bukan berilmu tapi kita mengerti atau menyadar gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita berilmu, orang tabu gitu ya, akan benturan dengan orang yang sudah akhlaknya lemes. Jadi supaya masuk ke sana kemari, ya bilangnya alhamdulillah paham. Paham itu dan mengerti itu, pikiran haknya mengerti, akal haknya paham, pikiran mengerti ciri, akal mengerti cara gitu. Allah mah mengerti itu tanpa harus berpikir, memahami cara juga tanpa harus dia harus berakal. Jadi itulah bedanya ilmu yang ada di Allah dengan ilmu yang ada di kita. Kalau kita menganggap bahwa kita tidak punya ilmu, tapi ujung-ujungnya kita mengatakan bahwa kita itu hasil dari ilmunya Allah, sementara wujud Allah bukan hasil ilmu kita, tapi wujud kita itu hasil ilmu Allah. Untuk nyampe ke bekal yang tadi, yang 5, berarti kita butuh ilmu yang bisa merubah dari keadaan bodoh menjadi paham terhadap bakal yang 5 dengan bekal yang 1. Bekalnya 1 gitu, bahwa ilmu Allah menurut ilmu kita, ilmu Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Itu tentang seputaran ilmu. Tapi ini juga maaf bila tidak pas gitu dengan qabul masing-masing. Di sini digaris bawahi, memang ada orang yang mengatakan tidak layak orang mengatakan aku berilmu. Saya juga menyatakan iya tidak layak saya berilmu, mengucapkannya itu. Padahal hatinya sudah diisi ilmu, jadi harusnya dia berkata saya sudah paham, dia sudah paham. Padahal itu tuh yang dimaksud ilmu gitu. Cuma cara paham kita melalui akal dan pikir. Kalau Allah memahami tanpa harus melalui akal dan pikir. Jadi dia itu mengerti aja, gak harus mikir. Kalau Allah mikir dulu untuk ngerti, lama.